The Chinese have lost a close. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film Cina dengan judul Ping Pong The Trump. Sebuah drama olahraga yang didasarkan pada kisah nyata, mengisahkan perjuangan pelatih dalam membangun tim tenis meja Tiongkok setelah terpuruk bertahun-tahun. Dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan atlet tenis meja di negara Italia. Tak lama kemudian disusul dengan kedatangan orang Tiongkok yang menjadi korban kejahatan di sana. Setelah minta bala bantuan, justru ia harus ditangkap dan dibawanya ke kantor polisi dengan tuduhan imigran gelap. Namun ia terbebas saat pengacaranya datang dan mampu memperlihatkan dokumen kunjungannya di Italia bahwa ia adalah pelatih handal yang diundang langsung oleh kepemerintahannya untuk melatih para atlet tenis meja di sini. Namun bertepatan malam itu pula, pelatih handal dari Cina itu, yaitu Di Minjai, harus kembali ke negaranya untuk kembali melatih para atlet tenis meja yang telah lama redup dan kesulitan menghadapi kekuatan tim Swedia di babak final. Sono ospite di Minnesota dallo sindaco in persona. Scene memperlihatkan pelatih di Tiongkok yang sedang mendapatkan serangan dari berbagai pihak karena kekalahan di berbagai turnamen dengan negara lain. Saat itu, pelatih Lee memutuskan untuk mengundurkan diri. Di lain tempat diperlihatkan keluarga pelatih handal di Italia yang sudah lama kembali menetap di Cina, yaitu Di Minjai, dengan keluarga kecilnya di sebuah kontrakan kecil. Ia sudah bersama dengan anak laki-lakinya. Malam itu, ia sedang dibebani permintaan sang ketua di bidang olahraga untuk kembali memegang dan membangun kembali tim nasionalnya di bidang tenis meja untuk mengembalikan kejayaannya seperti dahulu. Esok harinya saat pemilihan, Tuan Li Xiaodong mencalonkan diri menjadi pelatih utama, menggantikan pelatih yang telah mengundurkan diri. Pelatih itu terlihat sungguh-sungguh dalam mencalonkan dirinya, dibandingkan dengan Di Minjai yang merasa beban saat dimintai oleh ketuanya. Pencalonan yang hanya formalitas ini tetap dimenangkan oleh kandidat yang telah ditentukan oleh sang ketua. 10年也不是过度，相信决定一切。不能失忆了，你倒下去好了。干嘛在这儿浪费生命？要走赶紧的。 Di Minjai memutuskan untuk menerimanya dengan meminta bantuan Li Xiaodong sebagai pelatih keduanya. Mulanya Li Xiaodong kecewa dengan keputusan ketuanya. Namun pada akhirnya ia menerimanya setelah Di Minjai memberikannya beberapa penawaran. Hari pertama Di Minjai masuk kerja. Dengan santai ia mengamati pemuda yang akan dijadikan atlet tenis meja. Dalam scene ini diperlihatkan dua atlet hebat yaitu Chen Wen dan Bai Minhei sedang berlatih serius. Melihat kedua pemain tersebut, Di Minjai merasa terganggu dengan sakit di tangan Bai Minhei. Padahal ia masuk dalam pilihannya. Kini sudah beralih pada pilihan berikutnya. Dua pemuda yang masih berumur belia. Kini sudah beralih pada pilihan berikutnya. Dua pemuda yang masih berumur belia. Mereka sama-sama memiliki kehebatan dalam bermain tenis meja. Mereka adalah Xiaodong dan Hou, Xiao tak licik dalam mengalahkan lawan. Berikutnya Di Minjai merekrut mantan atlet terdahulu yaitu Huan Zhao yang telah melupakan tenis mejanya dan sedang mempelajari bahasa Inggris. Siang itu Di Minjai melawan permainan Huan Zhao. Ia harus kalah karena Huan Zhao memiliki teknik berpikir di saat akan menyerang musuhnya. Di Minjai pergi sambil meminta agar Huan Zhao segera bergabung dengan tim atlet yang sedang dibentuknya. Kemudian Di Minjai meneruskan perjalanannya menemui Gong Feng, mantan atlet kebanggaan negaranya yang sudah 2 tahun berhenti. Ia ahli dalam pukulan chop dalam pertandingan tenis mejanya. Setelah semua atlet berkumpul, hari berikutnya pelatihan rutin. Di Minjai membuka pelatihannya dengan memberikan penyemangat dan menanamkan mental pemberani sebelum ia meninggalkan tempat pelatihan dan menyerahkan dengan pelatih Li Xiaodong. Di Minjai memfokuskan diri dengan memikirkan strategi perlawanan. Dalam scene ini masih memperlihatkan ketidaknyamanan Li Xiaodong menjadi pelatih di bawah kepemimpinan Di Minjai. Di Minjai mendatangi direktur pemilik gedung olahraga yang juga menarik Di Minjai untuk menjadi pelatih atletnya di sini. Ia sedang meminta kamera untuk menganalisis pergerakan atlet dalam bermain.
Tim Min-jae sedang mengatur sistem keseluruhan untuk kemajuan atletnya. Termasuk peraturan ada di asrama atlet. Hal ini membuat beberapa atlet merasa harus membebaskan diri dari semua aturan. Hingga malam ini Tim Min-jae marah besar saat memergoki para atlet yang hendak kabur dari asrama. Terlebih saat ia mengetahui salah satu atlet, yaitu Bim Min-hae, diam-diam merokok dalam asrama. Karena hal ini, Tim Min-jae harus merelakan atlet pilihannya untuk meninggalkan pertandingan. Bahkan Bim Min-hae menyombongkan dirinya jika timnya tidak dapat melawan Swedia tanpanya. Kekacauan ini membuat Tim Min-jae berdiam diri di kantornya. Ia memikirkan cara agar menang dari Swedia dan mendapatkan juara pertama dengan persiapan waktu 2 tahun. Hal yang tidak mungkin harus ia lalui. Hingga ia melupakan sakit tulang pada bagian punggungnya yang akan berakibat fatal jika tidak diperhatikan. Sang istri telah memperingatinya, bahkan ia mengeluhkan jika putranya sudah menginjak 3 tahun belum dapat berbicara. Tim Min-jae tidak mengindahkan itu sama sekali kecuali tanggung jawabnya saat ini untuk memenangkan perlombaan dan kembali unggul di mancanegara. Tim Min-jae kembali memikirkan formasi baru setelah Bim Min-hae mengundurkan diri. Dia berusaha tenang untuk menutupi kemarahannya dan melanjutkan untuk fokus mengawasi atletnya. Sebelum keberangkatan para atlet, Ni Xiaodong memutuskan Chen Wen untuk mengimbangi Gong Feng dalam mengupas bola musuh. Mereka sadar formasi mereka sedang pincang setelah pengunduran diri Bim Min-hae. Persiapan penerbangan perlombaan mereka diawali dengan melawan Korea. Wang Yan mengerti suaminya yang sedang gelisah. Ia memutuskan untuk diam-diam menemui Beimin dan memberikan informasi serta meminta dirinya agar menyatakan permintaan maafnya. Dengan kedatangan Wang Yan, Beimin merasa sangat bahagia karena ia telah berharap ada yang menjemputnya untuk kembali bermain. Akhirnya Beimin berhasil mengutarakan maafnya dan kembali bersatu dengan timnya menuju pertandingan melawan Korea. Perlombaan masih unggul oleh tim dari Tiongkok. Mereka sempat terkena kartu kuning. Tapi karena keahlian Beimin dalam bermain, walau dengan punggung cederanya, ia mampu mempertahankan keunggulan skornya. Kini mereka menuju final. Tim Min-jae masih memutuskan atlet yang akan bertarung dalam final karena melihat kondisi bahu Beimin yang tidak sehat. Namun Wang Zhou muncul untuk bertanding di final melawan atlet mahirnya Eropa. Tiongkok kembali memenangkan perlombaan dari Eropa, maka kini mereka unggul dan akan final menghadapi Swedia. Pada tahap ini, tim dari Swedia telah mengamati cara bermainnya para pemain atlet Tiongkok. Berlalunya hari, Tim Min-jae mulai memberikan pengamatan untuk lawan di finalnya nanti, hingga ia memutuskan untuk memasukkan 2 atletnya ke tim Eropa untuk latihan publik mengalahkan Swedia. Ia adalah Wang Zhou dan Gong Feng. Karena hal inilah Chen Wen yang semulanya diandalkan untuk pemain utama saat Beimin belum lagi masuk tim kejuaraan. Kini malah sebaliknya. Ia merasa seperti tersingkirkan. Hari-hari Chen Wen ia lalui dengan rasa marah dan kecewa. Terakhir ia berkelahi dengan rekannya dan memutuskan untuk meninggalkan atlet kejuaraan. Ia merasa hanya dijadikan batu pijakan dalam timnya. Latihan publik dimulai. Gong Feng melawan tim dari Swedia. Namun mereka terkalahkan hingga membuat pelatih dari Eropa marah besar. Kemarahan Gong Feng yang merasa terhina ia pendam. Terlebih melihat Wang Zhou dijadikan pesuruh. Dari semua penderitaannya, diam-diam Gong Feng mengamati teknik main tim Swedia. Dass wir unter den besten 8 in Europa sind. Das nächste Match. Xin memperlihatkan keseriusan tim Tiongkok latihan fisik dalam mempersiapkan final melawan Swedia. Tim Min-jae menutupi segala kekhawatirannya dengan mengerahkan segala hal yang ia mampu untuk memberikan semangat timnya. Hari-hari pun berlalu. Mereka lewati dengan pelatih dan pelatih. Hingga akhirnya Gong Feng dan Wang Zhou kembali bersatu dengan lainnya. Wang Zhou menceritakan hasil pengamatannya kepada lawan.
这儿开始平衡，我往下走是这个位置。 Pada malam harinya sebuah masalah kembali datang. Ternyata Gong Feng pernah bermain satu tim dengan orang Swedia. Bahkan di video Gong Feng telat mengajarinya. Hal ini membuat pelatih marah pada Kim Min-jae, sedangkan final hanya tinggal menghitung hari. Belum lagi Gong Feng telah jadikan pemain utama. Mereka pun tidak dapat mengganti asal pemain karena persiapan telah memakan waktu 2 tahun. Sedangkan Chan yang meninggalkan permainan kemarin telah diterima di klub Inggris. Kim Min-jae berpikir keras untuk memecahkan masalah barunya. Hingga akhirnya pertarungan final dimulai. Kim Min-jae memutuskan untuk tetap menggunakan Baemin dengan memberikan suntikan pada lengannya. Permainan pertama, Yao Wang mampu mengalahkan tim Swedia, namun tidak untuk babak selanjutnya. Yao Wang harus terkalahkan. Begitupun saat Baemin memainkan perlombaannya, ia menang skor dalam babak pertama. Luka di lengannya membuatnya tidak bisa kuat memberikan serangan, hingga akhirnya ia pun kalah dari Swedia. Kemudian serangan dari Hwang-Zhou untuk mengalahkan lawan. Rasa panik telah terlebih dahulu menyerang Hwang-Zhou. Hal ini membuat tim Swedia lebih gampang mengalahkannya. Pertandingan tahun ini tim dari Tiongkok harus pulang dalam keadaan kalah. Rasa kecewa di wajah Kim Min-jae memaksanya untuk terus tegar. Sesuai janjinya, ia mengundurkan diri dan menyerahkan kunci kepada wakil pelatihnya. Mereka kembali pulang ke rumah masing-masing dengan wajah kekalahan. Kim Min-jae juga sempat mengalami serangan pada luka punggungnya hingga ia terjatuh. Hari pun berlalu, Kim Min-jae telah menjalani operasi penyembuhan pada tulang belakangnya. Pelatih itu masih hidup dalam kesederhanaan. Namun di waktu yang tidak tepat, salah satu pengurus datang untuk menyudutkan Kim Min-jae atas kekalahannya. Ia dituduh telah menggunakan anggaran lomba untuk berfoya-foya. Hal ini membuat istrinya marah besar. Setelah beberapa hari kemudian, Shin kembali memperlihatkan pemilihan selanjutnya untuk mempersiapkan perlombaan berikutnya. Pemilihan kembali jatuh pada nama Kim Min-jae. Ia kembali meneruskan misinya untuk mengalahkan Swedia. Shin memperlihatkan 2 tahun kemudian, tim Tiongkok kembali mengalahkan negara-negara lain hingga kembali masuk dalam final. Tahun ini kembali melawan Swedia. Hwang-Zhou menjadi pemimpin pertama dalam melawan Swedia. Kegelisahannya membuat Hwang-Zhou beberapa kali terkalahkan. Kini giliran Baemin. Skor mereka telah seri sebanyak 5 kali, namun Baemin dapat mengatasinya dengan baik. Hingga ia akhirnya mampu menaikkan skornya. Sedangkan Hwang-Zhou masih dengan ketakutannya yang tinggi. Ia sangat mengkhawatirkan kekalahannya. Pada pertandingan final, Kim Min-jae menggunakan Gong Feng sebagai penyerang. Tim Swedia tidak ada yang tahu soal kemampuan Gong Feng yang ini. Maka dengan cepat tim Tiongkok unggul dalam skor 继续给他消个震，他还得上场。 Kini permainan terakhir, penentuan menang atau kalah berada di tangan Hwang-Zhou. Sebelum bermain, Kim Min-jae mendatanginya. Ia memberikan beberapa kata atletnya. Hwang-Zhou menunjukkan skillnya. Ia tampil dengan sebaik mungkin, hingga pada akhirnya ia mampu mengalahkan lawannya. Tim Tiongkok berhasil merebut juara pertama dari Swedia. Saat wartawan Saat wartawan bertanya pada atletnya, nasihat apa yang diberikan pelatih padanya. Kim Min-jae ternyata memberikan sebuah kalimat agar Hwang-Zhou bermain dengan bahagia, tidak perlu memikirkan kemenangan, dan film pun berakhir. Pada akhir film diperlihatkan kehidupan Chen Wen yang sudah kembali di Tiongkok dan membuka kedai makan. Ia juga menyaksikan teman-temannya berjuang memenangkan kompetisi tenis meja dunia. Tangisnya ikut pecah saat Tiongkok berhasil membawa piala dunia. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.